Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, para pemirsa channel terindah semuanya, dimanapun kita semua berada, semoga kebahagiaan lahiriah wal batinah senantiasa menjadi milik kita. Semoga kesehatan lahiriah wal batinah dan senantiasa juga menjadi milik kita. Dan semoga kesejahteraan lahiriah wal batinah juga senantiasa menjadi milik kita. Dan semoga kita semua diberikan umur yang panjang, umur yang barokah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semuanya itu tentu karena Allah Subhanahu wa taala meridhoinya untuk kita miliki semuanya, dan bersyukurlah untuk semuanya itu. Salawat beserta salam mari kita senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua nanti akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, para pemirsa semuanya dimanapun kita semua berada, pada video kali ini saya akan mengulas secara sederhana tentang siapa yang bakal dipilih oleh Prabowo untuk menjadi wakilnya. Sebagaimana yang telah kita sama-sama tahu dan sangat santer di media sosial, baik itu media sosial yang alternatif maupun media sosial yang definitif atau media sosial nasional, TV-TV nasional. Kita sama-sama mengetahui bahwa koalisi antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan Cak Imin telah terjalin sejak tahun yang lalu. Kurang lebih hampir 1 tahun jalinan itu sampai dengan sekarang, bahwa dua-duanya masih sama-sama kekeh bahwa perjanjian yang telah dibuat di awal itu, bahwa Prabowo dengan diusung oleh Partai Gerindra untuk menjadi calon presiden dan Cak Imin juga diusung oleh PKB untuk didampingkan dengan Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden. Tetapi ketika itu baru diusung oleh dua buah partai antara Gerindra dan PKB, di mana ketika kita melihat paduan antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa ini, dia menduduki cukup untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presidennya sendiri, yaitu dengan raihan Partai Gerindra mencapai 12,57% dan PKB mencapai 9,69%. Jadi total suara persentase yang bisa diusung dari kedua partai ini adalah 22,26%. Jadi seandainya Gerindra dan PKB tak diusung oleh partai lain pun, dua partai ini bisa melaju untuk sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Akan tetapi tentu hitungan politik pasti berbeda, karena untuk koalisi ini tujuannya yang utama adalah untuk memenangi daripada kontestasi Pilpres dan Pilwapres pada 2024 nanti. Kalaulah hanya dua partai ini yang maju, ini kemungkinan kecil untuk bisa memenangi, karena jalinan dua partai ini hanya mencapai 22,26% saja. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa atmosfer politik di Indonesia akhir-akhir ini memang semakin memanas, karena semakin mendekatkan Indonesia pada kontestasi pemilihan Pilpres dan Pilwapres. Begitupun pemilihan calon anggota legislatifnya yang
akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024 nanti. Kan tetapi Pileg itu tidak begitu panas dibandingkan dengan Pilpres dan Pilwapres ini. Meskipun jalinan telah hampir setahun antara Gerindra dan PKB, tetapi kedua partai ini belum mendeklarasikan siapa yang bakal menjadi calon wakil presiden. Meskipun telah digadang-gadang harus Muhaimin yang mendampingi Prabowo, akan tetapi secara hitung-hitungan politik secara nasional untuk memenangi kontestasi mereka akan dirasakan sangat berat untuk memenanginya. Begitupun pada calon presiden dan calon wakil presiden yang lainnya dari partai lain, dari pengusung partai lain juga sampai dengan saat ini belum mendeklarasikan siapa calon wakil presiden yang akan mereka usung. Ini sepertinya para capres ini masih wait and see, sepertinya saling menunggu. Mudah-mudahan ada calon presiden yang mendahului mendeklarasikan siapa calon wakil presidennya, karena seperti kita ketahui polling dari capres dari 3 orang ini, Anies, Ganjar dan Prabowo, ini raihan suaranya tidak ada yang mutlak, bahkan belum ada yang mencapai 40% dari raihan survei-survei dari lembaga survei yang ada di Indonesia. Untuk itu dongkrak suara dari calon wakil presiden ini sangat menentukan, dan PKB telah memantapkan Caimin untuk mewakili Prabowo Subianto. Akan tetapi tentu kita lihat geliat dan gegap gempitanya calon-calon wakil presiden yang lainnya terus bersepak terjang terus untuk melakukan jurus-jurus pendekatan kepada semua calon presiden agar calon dari atau kader dari partai mereka bisa diusung untuk menjadi calon wakil presiden. Seperti kita ketahui bahwa Airlangga Hartarto juga melakukan kasakusuk untuk mendekatkan diri kepada Prabowo atau dengan kemungkinan bisa menjadi wakil presidennya Prabowo Subianto. Akan tetapi tentu tidak segampang itu. Yang harus dilalui adalah bahwa perjanjian meskipun belum tertulis, belum definitif antara PKB dan Gerindra ini sudah matang. Ketika Airlangga datang, ini belum menyatakan, ya namanya politik pasti masih dinamis. Begitupun dengan PAN, Partai Amanat Nasional, yang menggadang-gadang Erick Thohir untuk mendampingi Prabowo Subianto sebagai capresnya. Dan ini yang sangat mengejutkan kita, bahwa seperti kita ketahui bahwa Erick Thohir ini adalah tim suksesnya Pak Jokowi di periode yang kedua kemarin, ketua tim suksesnya, dan memang benar-benar sukses. Dia mengusung Pak Jokowi menjadi presiden pada periode yang lalu. Dan seperti kita ketahui semua bahwa Erick Thohir ini memang bukan kader murni daripada partai politik yang ada di Indonesia. Beliau adalah seorang praktisi dan juga seorang yang sangat sibuk di dunia bisnis, sehingga tidak diragukan lagi bahwa kondisi keuangan Erick Thohir ini sangat melimpah. Dari calon wakil presiden yang ada di sini, memang kita melihat ada 3 calon wakil presiden yang cukup berduit dan bisa mungkin menanggulangi biaya-biaya kampanye di Pilpres yang akan datang. Yang pertama tentu kita lihat adalah Erick Thohir itu sendiri. Apabila dia disandingkan dengan Prabowo, ini memang bisa sangat menentukan kemenangan juga, karena amunisi yang dia miliki berupa amunisi finansial ini tidak diragukan lagi. Kita bisa membrowsing sepak terjang bisnis daripada Erick Thohir ini, dan ini juga yang merupakan menjadi penilaian yang sangat rumit, yang sangat berat bagi Prabowo mungkin untuk melepaskan Erick Thohir seandainya dia memilih Caimin. Dan seperti kita ketahui, kalau Prabowo memilih Caimin,
memang keterwakilan daripada suara-suara NU mungkin bisa terafiliasi oleh Caimin, bisa terwakilkan meskipun persentasenya tidak begitu besar. Akan tetapi dari sisi finansial, Erick Thohir lebih mumpuni daripada Caimin untuk memenangi kontestasi pemilihan yang pasti memerlukan investasi politik yang sangat besar. Jadi di antara Erick Thohir dan Caimin, preferensi masyarakat secara umum mungkin bukan karena partai PAN-nya yang mengusung Erick Thohir, akan tetapi karena Erick Thohirnya yang non partisan daripada partai, tetapi dia diusung oleh partai PAN. Sekaligus di sini partai PAN mempunyai kendaraan yang cukup kuat dari sisi finansial, mengajukan Erick Thohir untuk mendampingi Prabowo. Dan bisa jadi Cak Imin tidak terpilih oleh Prabowo menjadi wakil presiden, kan, tetapi pilihannya adalah kepada Erick Thohir. Dan semua hal dalam politik itu mungkin serba bisa saja, karena politik itu adalah the art of possibility. Art of the possibility itu adalah seni daripada seluruh kemungkinan-kemungkinan. Tapi kemungkinan-kemungkinan yang menjadi dominan itu adalah kemungkinan finansial yang dimiliki oleh calon wakil presidennya. Sementara Caimin mempunyai dukungan dari raihan suaranya sekitar 9,69%. Bisa jadi itu tidak 100% murni ketika tidak ada finansial, kan, tetapi akan lebih indahnya lagi ketika PAN, Gerindra, dan PKB menyatu untuk mengusung Pak Prabowo untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Bisa jadi bye-bye Muhaimin, karena wakil presiden Pak Prabowo adalah Erick Thohir. Mungkin itu hanya analisa saya saja. Karena seperti kita dengar juga bahwa untuk calon wakil presiden Prabowo juga belum secara definitif ditandatangani. Ada kasakusuk dari PAN yang mengajukan Erick Thohir untuk jadi cawapres, mungkin masih bisa diterima. Yang kita tahu finansialnya tinggi. Dan juga diusung juga dicoba didampingkan dengan Airlangga Hartarto. Airlangga Hartarto juga ini seorang bisnismen yang uangnya pastilah lebih tinggi juga. Jadi di antara 3 cawapres yang uangnya, yang finansialnya berlebih itu Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Dari 3 cawapres ini, mereka lah yang punya finansial yang tinggi. Dan kalau Sandiaga Uno didampingkan dengan Prabowo Subianto, itu kemungkinannya sangat kecil, karena Sandiaga Uno sampai dengan terakhir ini kita dengar dia diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan yang telah secara dengan terang-terangan mendeklarasikan bergabung dengan PDIP. Kalau memang dia bergabung dengan PDIP, berarti dia akan bersanding dengan Ganjar Pranowo. Kalau Airlangga Hartarto sendiri ini masih bisa memungkinkan apabila dia mengusung bendera sendiri atau mempunyai calon presiden 4 orang. Apabila yakin secara definitif Prabowo memilih Erick Thohir sebagai cawapresnya, kemudian Partai Kebangkitan Bangsa sakit hati dan dia kabur melarikan diri dari koalisi tersebut, kemudian dia bersatu dengan Partai Golkar, mungkin dia akan mendampingi Airlangga Hartarto sebagai capres dan Muhaimin sebagai cawapres. Ini tetap saja memungkinkan untuk ada 4 pasangan calon untuk jadi calon presiden dan calon wakil presiden. Tetapi menurut pengamatan saya sangat kecil sekali untuk bisa menjadi 4 capres dan cawapres. Karena 4 capres dan cawapres ini, pertama kita meyakini bahwa
gelagat daripada politik, geliat atau mimik daripada partai politik yang sedang berkompetisi saat ini tetap terfokus kepada 3 orang capres. Tentu akan memunculkan 3 orang cawapres, tapi tidak untuk kemungkinan juga, siapa tahu namanya politik itu di outside possibility, jadi semua serba mungkin. Apabila Prabowo dengan terang benderang mendeklarasikan Erick Thohir sebagai cawapresnya, tetapi Caimin dari PKB tidak menerima, terus dia hengkang dari koalisi tersebut, dia bergabung sama Airlangga Hartarto, dan maka jika itu yang terjadi, maka 4 pasangan capres dan cawapres akan terjadi. Dengan simulasi, Anies tetap bersama AHY, Ganjar Pranowo kemungkinan tetap sama Sandiaga Uno, dan kemungkinan Prabowo sama Erick Thohir dan Airlangga Hartarto bersama Caimin. Itu masih the possibility daripada perpolitikan di Indonesia. Tapi ketika kita atau semua pemimpin partai itu berhati legowo, memang tujuannya untuk berkoalisi itu adalah untuk memenangi kontestasi, untuk memenangi pilpres yang akan datang, pastilah harusnya berbesar hati. Karena saya sangat yakin dan sangat percaya bahwa tujuan daripada capres dan cawapres, tujuan dari semua partai politik di Indonesia itu tujuannya sama, yaitu untuk mensejahterakan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan kesejahteraan yang sama. Hidup dalam kesejahteraan, hidup dalam keadilan, adil dalam kesejahteraan. Kemah limpah loh cinawi mungkin bisa kita raih bersama kalau partai politik ini, para pemimpin partai politik dan para politikus di Indonesia ini benar-benar memegang erat makna daripada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Meskipun undang-undang itu telah 4 kali diamandemen, yang penting isinya bisa kita realisasikan. Lebih khusus lagi, jangan terpikir ketika Anda menjadi presiden dan wakil presiden dan kabinet yang Anda bangun itu, jangan terpikir untuk membesarkan di partai masing-masing, jangan untuk membesarkan kekayaan masing-masing, dan jangan menjadi partisan atau jangan menjadi presiden dan wakil presiden yang partisan atau milik partai. Artinya ketika Anda terpilih, jadilah tokoh Indonesia, jadilah presiden Indonesia yang adil untuk semuanya dan semuanya untuk keadilan NKRI. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.